Baik, saudara-saudara, kita sudah selesaikan eksposisi surat Filemon. Sekarang kita masuk ke eksposisi surat 1 Petrus. Jadi ini kita mulai materi baru ya. Surat 1 Petrus ada 5 pasal ya. Dan kita akan mempelajari 5 pasal ini ayat per ayat sampai selesai. Dan sekarang kita akan masuk pada ayat yang pertama dan ayat yang kedua dari surat 1 Petrus. Mari kita sama-sama baca. 1 Petrus 1 ayat 1 dan ayat 2. 2, 3. Dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kami. Nah, kita sekarang akan mempelajari teks ini potongan per potongan. Pertama, dari ayat pertama ada kata-kata dari Petrus, Rasul Yesus Kristus. Ini menunjukkan secara jelas bahwa surat ini ditulis oleh Petrus. Rasul Petrus seperti yang sudah saya bilang, dia sama sekali tidak menulis satu buah Injil pun. Tapi dia menulis hanya surat saja. Ya, surat-surat 1 Petrus dan surat 2 Petrus. Dan surat-suratnya tergolong surat yang sederhana. Karena dibandingkan dengan Paulus yang seorang yang sangat pintar, seorang yang pernah menjadi anggota Sanhedrin, lalu seorang yang pernah belajar di bawah Rabi Gamaliel, ya, dia belajar filsafat, teologia, maka Paulus tentu orang yang sangat hebat. Dan karena itu kedalaman teologi Paulus bisa terlihat dalam surat-surat Paulus yang sangat-sangat dalam. Seperti surat Roma misalnya, itu surat yang sangat-sangat dalam sekali. Sedangkan Petrus tidak terlalu mendalam pemahaman atau kedalaman teologi dia. Dia lebih banyak yang praktis. Mengapa? Karena Petrus ini adalah seorang yang pendidikannya pas-pasan saja. Tidak seperti Paulus yang memang pendidikan tinggi. Jadi ini berarti bahwa orang tidak berpendidikan juga Tuhan bisa pakai. Ya. Orang tidak berpendidikan juga Tuhan bisa pakai. Tapi jangan karena itu, kalau Tuhan bisa pakai orang tidak berpendidikan, lalu kita tidak mau pendidikan. Kenapa? Karena Tuhan bisa pakai jauh lebih bagus lagi orang yang berpendidikan. Petrus yang hanya nelayan dipakai Tuhan. Paulus seorang ahli teologi dipakai Tuhan. Dan karena itu maka kita lihat juga bahwa Paulus memang memberikan fondasi Kristen yang sangat hebat. Sampai akhirnya ada tuduhan dari Islam sekarang bahwa sebenarnya kita orang Kristen itu, agama Kristen sekarang itu lebih didirikan oleh Paulus dan bukan Kristus. Jadi sebenarnya kita ini adalah pengikut Paulus, bukan pengikut Yesus. Itu tuduhannya orang-orang Islam. Nah, tetapi kita kembali, Petrus jelas menulis surat 1 Petrus ini karena ada kata-kata dari Petrus, Rasul Yesus Kristus. Lalu kalimat selanjutnya adalah kepada orang-orang pendatang yang tersebar. Asal surat dari Petrus, penerima surat adalah orang-orang pendatang yang tersebar. Nah, ada terjemahan yang berbeda dari kata-kata ini. Misalnya dalam King James diterjemahkan orang-orang asing yang tersebar. RSV, orang-orang buangan dari diaspora.
American Standard Bible, mereka yang tinggal sebagai orang asing tersebar. NIV, orang-orang asing dalam dunia tersebar. Nah, kata dispersion atau diaspora ini artinya penyebaran. Dan istilah ini menunjuk pada orang-orang Yahudi yang tersebar setelah pembuangan Babilonia. Ingat, saya sudah jelaskan ya waktu khotbah beberapa minggu yang lalu bahwa caranya orang Asyur dan Babel itu mereka suka mengacaukan semua suku bangsa. Ya, taklukkan di sini, buang ambil sini, separuh bawa ke sini. Yang di sini buang separuh di sini. Misalnya ini Israel. Ya, tanah Israel ya. Kalau itu tanah Israel, mereka ambil orang Israel buang ke sini. Ambil Israel buang ke sana, buang ke sana, buang ke sana. Akhirnya bangsa Israel ini yang sudah tersebar di mana-mana ini, pada waktu misalnya pasca pembuangan, setelah pembuangan di Babilonia selama 70 tahun, orang Israel dibawa ke Babel. Lalu pulanglah mereka setelah 70 tahun. Tapi perlu diingat bahwa orang-orang Israel yang dibawa ke Babel itu tidak semuanya menderita di sana, tidak. Mereka juga bekerja, dan karena itu mereka bekerja dengan baik. Banyak yang sudah mapan. Karena banyak yang sudah mapan sehingga waktu rombongan pulang ke tanah Israel, ada banyak orang Israel yang tidak ikut pulang. Ya. Dulu orang Rote merantau di mana-mana ya. Nah, lalu sekarang suruh pulang ke Rote, siapa mau pulang ke sana? Mungkin orang asli dari Rote mau pulang, tapi mungkin anak-anak yang sudah lahir di Kupang mereka tidak tahu Rote, ya kan? Jangankan Rote ya, injak Rote saja belum apa lewat pulang menetap. Walaupun Rote memanggil terus ya, my family, boleh my family berarti tidak pulang. Nah, begitu juga orang-orang Yahudi yang di pembuangan tidak pulang lagi. Banyak yang tidak pulang, lalu kawin-mawin di sini, lalu menyebar. Nah, orang Yahudi yang menyebar di mana-mana ini disebut orang Yahudi diaspora. Ya, itu adalah orang Yahudi diaspora. Jadi arti dasarnya begitu. Tetapi pada zaman rasul-rasul, istilah ini menunjuk pada orang-orang Yahudi yang hidup di luar Palestina. Jadi pokoknya intinya adalah mereka sudah tidak tinggal di sini, sudah tinggal di mana-mana. Itu persis juga ya. Om Sur ini orang apa? Orang Cina. Orang Cina. Ya, tapi Cina kesasar Indonesia. Ini artinya Cina diaspora. Begitu ya. Ya, sudah tidak tinggal di Cina. Ini orang Sabu, tapi tidak tinggal di Sabu. Sudah tinggal di Kupang, beranak cucu di Kupang, berarti ini orang Sabu, diaspora. Begitu ya. Nah, jadi orang diaspora adalah orang-orang Yahudi yang sudah tidak tinggal di Yahudi. Itu. Nah, inilah yang mereka pada waktu hari Pentakosta, tapi kan biarpun mereka tinggal di luar, tapi mereka punya ikatan terhadap Yerusalem. Itu kuat sekali. Karena itu biarpun mereka di mana-mana tiap hari raya mesti datang di mana-mana. Ini yang diaspora itu. Karena itulah pada hari Pentakosta mereka kaget karena ternyata rasul-rasul berbicara dalam bahasa mereka sendiri yang mereka pakai di mana-mana. Itu orang-orang Yahudi yang tersebar di mana-mana. Itu orang Yahudi diaspora. Jadi Petrus menulis surat ini ditujukan kepada orang-orang Yahudi diaspora ini yang sudah tidak tinggal di tanah Israel. Siapa orang-orang ini? Kata orang-orang pendatang, ya, berasal dari kata Yunani parepigemoi yang menekankan pertama kebangsaan asing, kedua adalah tempat tinggal sementara. Itu dari kata-kata orang-orang pendatang. Kata ini digunakan hanya 3 kali dalam perjanjian baru, yaitu dalam Ibrani 11 ayat 13, 1 Petrus 1 ayat 1, 1 Petrus 2 ayat 11. Dalam Septuaginta
digunakan dalam Kejadian 23 ayat 4 dan Mazmur 39 ayat yang ke-13. Kata tersebar berasal dari kata Yunani diaspora yang menunjuk kepada orang-orang Yahudi yang hidup di luar Palestina. Dari sini dan juga dari fakta bahwa Petrus adalah rasul orang-orang Yahudi, maka bisa ditarik kesimpulan bahwa tujuan utama yang orisinil dari surat ini adalah untuk orang-orang Yahudi Kristen yang tersebar di luar Palestina. Ingat bahwa Paulus itu dikenal sebagai rasul untuk orang non-Yahudi. Karena itu Paulus orientasi pelayanannya selalu untuk orang non-Yahudi, orang di Roma, ya, orang di Korintus, di mana-mana. Tapi Petrus itu orientasi pelayanannya adalah untuk orang-orang Yahudi, terutama Yahudi Kristen. Makanya ini disebut rasul untuk orang Yahudi. Paulus adalah rasul untuk non-Yahudi. Nah, karena itu Petrus membuat surat kepada orang diaspora ini adalah orang-orang Kristen yang tersebar, orang Kristen Yahudi yang tersebar di daerah-daerah lain. Itu adalah penerima surat ini. Bahwa orang-orang Yahudi Kristen ini tersebar di luar Palestina menunjukkan bahwa mereka sangat menderita. Dan memang seluruh surat 1 Petrus ini membahas secara khusus penderitaan yang dialami oleh orang-orang Kristen. Nanti kita akan lihat dalam pembahasan-pembahasan selanjutnya bagaimana penderitaan yang mereka alami. Tapi pokoknya intinya adalah surat dari Petrus untuk orang-orang Yahudi Kristen yang tinggal di luar Palestina. Di mana saja? Nomor 3, di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Ini disebutkan nama-nama tempat itu. Ini menunjuk pada gereja-gereja di Galatia dan Asia. Dan di antaranya ada didirikan oleh Paulus. Yang mana didirikan oleh Paulus? Ya, Galatia, Asia Kecil. Ya, Asia Kecil ini mana? Turki. Yang ya, Efesus, Smyrna, Pergamus, itu wilayah Asia Kecil. Nah, Petrus menulis suratnya untuk orang-orang Kristen yang ada di Asia Kecil. Tapi kalau kita bicara tentang Efesus, Galatia, dan sebagainya, itu Paulus yang mendirikan gereja itu. Jadi Paulus yang mendirikan gereja itu, tapi sekarang Petrus bikin surat untuk orang-orang itu. Petrus pernah bangun gereja? Ya? Petrus pernah mendirikan gereja? Mungkin ya, tapi tidak dicatat ya. Sama seperti Thomas, ya pasti didirikan gereja di India. Ada sejumlah gereja di India sekarang yang secara tradisi dipercaya sebagai didirikan oleh Thomas. Tapi ya tidak dicatat di dalam Alkitab. Nah, jadi yang dicatat di Alkitab adalah gereja-gereja yang didirikan oleh Paulus. Tapi menariknya sekarang adalah bahwa Petrus memberikan surat. Surat ini untuk mengajar, untuk menasihati, untuk membimbing, untuk menegur jemaat-jemaat ini. Padahal ingat, jemaatnya didirikan oleh Paulus. Tapi Petrus memberi nasihat kepada jemaat itu, memberikan semangat, memberi dorongan, memberi ajaran terhadap jemaat yang tidak didirikannya, tapi yang didirikan oleh orang lain, dalam hal ini Paulus. Ini menunjukkan bahwa seorang hamba Tuhan mempunyai kewajiban dan hak untuk mengajar jemaat dari gereja lain. Ini penting sekali, ya.
Paulus yang dirikan, Petrus ngajar. Biarpun Petrus tidak ikut mendirikan gereja itu, tapi sekarang Petrus memberikan atau mengajar jemaat-jemaat itu. Poin A adalah adanya hak perlu diingat oleh gereja lain tersebut. Mereka tidak boleh berkata, jangan ikut campur dengan urusan kami. Seringkali begitu ya. Kalau kita mau ngajar gereja-gereja lain, oh tidak boleh. Ini bukan GEMI, ya. Ini bukan GBI, ini bukan ini. Jadi akhirnya, pokoknya yang bisa mengajar di GEMI hanya orang GEMI. Yang bisa mengajar di Pentakosta hanya orang Pentakosta. Yang boleh ngajar di orang Betel hanya orang Betel. Lalu dikurung seperti itu. Padahal di sini sudah lihat ya, yang dirikan gereja Paulus, tapi Petrus tetap mengajar dan Paulus tidak pernah marah. Ya, tapi kalau sekarang kita berani terobos ke sana, bisa bahaya ya, bisa bahaya. Ini perlu diingat. Kedua, jadi ini hak dan kewajiban. Jadi hak itu perlu diingat oleh gereja lain. Kita punya hak juga untuk mengajar jemaat lain. Tapi ini adalah kewajiban. Adanya kewajiban ini perlu diingat oleh hamba Tuhan atau hamba Tuhan dan jemaat gerejanya. Mereka tidak boleh acuh tak acuh terhadap kerohanian jemaat gereja lain. Kita punya hak, kita punya kewajiban. Jadi karena kewajiban maka kita juga sebenarnya mempunyai tanggung jawab untuk memperhatikan kerohanian dari jemaat lain. Tidak hanya jemaat kita, tapi jemaat gereja lain juga kita harus perhatikan. Itulah sebabnya kenapa kita perlu membuat pelayanan-pelayanan seperti radio dan lain sebagainya yang mau dibilang sebenarnya kalau radio ini berapa sih jemaat kita yang dengarin radio? Kalau ngomong tiap kali kita bikin seminar itu ya, berapa banyak jemaat kita sendiri yang hadir seminar dan jemaat orang luar? Ya. Saya kira jemaat kita juga sedikit ya, bahkan majelis kita juga jarang-jarang yang itu. Nah ini perlu diperhatikan. Kenapa? Ada pengakuan iman rasuli, gereja yang kudus dan am. Ya. Am itu artinya umum. Versi aslinya Katolik. Aku percaya kepada gereja yang kudus dan Katolik. Nah itu begitu. Tapi Katolik di situ bukan Katolik Roma. Katolik Roma, bukan. Katolik itu artinya umum. Ya. Jadi Katolik dalam pengertian yang luas itu adalah umum. Nanti pengertian sempitnya baru Roma Katolik. Jadi kalau dibilang secara dari pengertian umum, kita ini juga sebenarnya termasuk Katolik itu. Yaitu satu gereja yang umum. Nah, karena aku percaya kepada gereja yang kudus dan am, berarti umum Katolik, artinya gereja yang kudus dan am itu adalah gereja yang tidak dibatasi oleh tembok-tembok denominasi. Nah, ini harus diperhatikan. Kadang-kadang gara-gara tembok denominasi saja, ya itu jadi masalah. Orang tidak peduli lu mau bagaimana, yang penting lu jangan pindah gereja. Ya. Saya baca satu tulisan dari Tony De Mello. Dia menceritakan begini. Ada satu sekolah Katolik. Disuruh guru-guru, suster-suster menyuruh menulis apa cita-cita dari masing-masing orang. Kumpul di kertas. Lalu ternyata ada satu anak perempuan yang menulis, cita-cita saya adalah menjadi wanita P. Lalu hebohlah semua. Ada satu anak murid yang cita-citanya menjadi wanita P. Lalu semua anak-anak disuruh pulang. Setelah keluar sekolah pulang semua. Tapi anak perempuan yang bercita-cita menjadi wanita P itu disuruh tunggu. Setelah disuruh tunggu, dewan guru, dewan suster-suster mulai duduk dan mulai rapat. Tanya dia, apa maksudnya kamu cita-cita menjadi wanita P? Lalu anak perempuan itu menjawab,
cita-cita saya menjadi wanita P adalah saya bercita-cita menjadi wanita pelacur. Waktu dibilang saya bercita-cita jadi wanita pelacur, lalu semua suster bilang, aduh syukur. Kenapa syukur? Kami kira kamu mau jadi wanita P itu adalah wanita Protestan. Tapi syukur ternyata bukan wanita Protestan, tapi wanita pelacur. Jadi lebih baik Jadi jadi pelacur lebih baik lu jadi pelacur daripada lu jadi Protestan. Ya kan? Lu lebih baik lu jadi pelacur masih lebih baik daripada lu jadi Protestan. Saudara bayangkan, hanya gara-gara masalah gereja, maka moralitas bukan lagi jadi urusan. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa kebanyakan kita ini kan antara Katolik dan Protestan. Memang itu sudah agama berbeda. Tapi seringkali denominasi pun jadi masalah. Lu mau bagaimana yang penting tidak boleh pindah gereja. Kita tidak jadi masalah ya. Siapapun mau pindah gereja boleh. Sepanjang gereja yang kita tahu gerejanya benar, kita tahu gerejanya tidak sesat. Kalau orang rasa bisa bertumbuh di situ silakan. Nah, tahu mau baik-baik saja kita kasih surat pindah. Kecuali pindahnya ke gereja yang sesat, nah itu kita coba nasihat. Ya, misalnya Ibu Marta datang, Pak Esra saya mau minta surat pindah kemana? Saksi Yehova. Nah, itu baru kita urusan Ibu, gitu. Nah, itu berarti kita mesti duduk di pengelolaan khusus, ya kan? Nah, jadi kalau memang pindahnya ke aliran sesat atau gereja yang ajarannya tidak benar, nah kita coba. Tapi kalau memang gerejanya benar, mau pindah silakan, ya silakan, tidak ada masalah. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa adalah hak bagi kita untuk mengajar jemaat gereja lain, tapi juga adalah kewajiban bagi kita juga. Sehingga kita sendiri pun tidak boleh menjadi fanatik buta di mana kita tidak mau orang dari gereja lain sama sekali berkhotbah di gereja kita. Asal catatannya kita tahu ajarannya tidak miring-miring atau ajarannya tidak sesat, tidak ada masalah, tembok denominasi tidak boleh menjadi masalah. Ya. Betul-betul aneh kalau ada gereja yang dalam kebaktian menggunakan 12 pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada gereja yang kudus dan am. Tapi dalam prakteknya memisahkan gerejanya dari gereja-gereja lain. Misalnya dengan tidak mau menerima pengkhotbah gereja lain, biarpun tidak sesat, dan tidak mengizinkan para pengkhotbahnya berkhotbah atau hadir di gereja lain. Itu salah. Dulu saya pernah ada di satu gereja. Saya pernah melayani satu gereja. Begitu saya masuk pelayanan sana, saya lantas dilarang untuk berkhotbah di manapun juga. Tidak boleh lagi khotbah di gereja-gereja lain. Sukar sekali untuk mendapatkan kesempatan untuk berkhotbah di gereja lain. Lalu akhirnya saya bilang, oke lah, saya tidak khotbah di gereja lain. Tapi sebelum saya bergabung dengan bapak-bapak, saya sudah punya perjanjian tertentu dengan organisasi-organisasi tertentu untuk khotbah secara rutin. Misalnya dengan Persekutuan A. Saya sudah sepakat bahwa saya akan berkhotbah setiap awal bulan di sana. Saya minta izin di sana. Tetap tidak mau juga. Akhirnya saya memaksa. Pergi saja khotbah. Lalu akhirnya saya dipanggil oleh ketua majelisnya. Lalu ketua majelisnya tanya, kenapa Pak ngotot khotbah di luar? Kurang gaji Pak. Wah, waktu dia bilang kurang gaji, apakah gaji kurang? Nah itu saya menjadi marah sama sekali. Ya, saya marah dan saya banting itu gaji di muka dia dan suruh ambil kembali saja. Ya. Nah, akhirnya mereka bikin surat kepada saya. Apakah saudara penginjil Esra Soro bersedia untuk taat terhadap peraturan gereja ini? Saya balas, ya.
saya bersedia taat terhadap semua peraturan gereja ini dengan syarat. Titik 2, 1, 2, 3. Itu surat masih ada. Tadi pagi baru saya buka-buka, saya punya file-file lama, ternyata saya masih lihat itu surat balasan saya terhadap ketua majelis itu. Ini ya. 1, 2, 3, 10 poin. Ya, 10 poin. Salah satu poinnya adalah jangan melarang saya berkhotbah di gereja manapun kalau tugas saya di dalam selesai. Kecuali saya pergi khotbah di gereja lain dan tugas di dalam tidak beres, saya salah. Tapi kalau semua sudah beres, jangan larang saya. Kalau Pak setuju, saya kasih 2 kopian. Tolong tanda tangan 1, saya tanda tangan 1, pakai notary. Pegang 1, saya pegang 1. Kalau tidak setuju dengan ini, maka kerjasama kita berakhir di sini. Lalu mereka balas seperti ini. Mereka balas, ya, berdasarkan surat dari penginjil Ezra, setelah rapat majelis kami tidak bisa menerima, dan karena itu status penginjil Ezra sebagai hamba Tuhan tetap di gereja ini akan diganti menjadi hamba Tuhan tidak tetap. Itu artinya saya berhenti. Ya, akhirnya saya berhenti dari gereja itu. Saya hanya melanjutkan cuma 6 bulan saja. Nah, setelah saya keluar dari gereja itu baru saya pergi di Agap. Ya, itu ceritanya begitu. Di gereja mana itu saya tidak usah omong. Ya. Nah, tapi di situ kita bisa lihat bahwa dengan masuk kepala gereja itu tidak bisa keluar lagi. Nah, ini salah. Kenapa? Karena kita mempunyai kewajiban untuk bertanggung jawab terhadap kerohanian gereja lain. Apa artinya kita mempunyai suatu pengajaran yang baik, pengajaran yang sehat, sedangkan orang di gereja lain itu dalam pengajaran yang salah, tapi kita tidak mau pergi. Jadi dari pihak kita harus sadar bahwa kita harus memperhatikan kerohanian gereja lain. Tapi dari pihak gereja lain juga tidak boleh fanatik bahwa ini dari denominasi lain, tidak boleh. Nah, di sini harus ada keseimbangan antara hak dan kewajiban kita. Jadi dasarnya adalah bahwa biarpun Paulus yang mendirikan gereja-gereja di Asia Kecil, tapi Petrus menulis suratnya untuk gereja-gereja itu, dia memperhatikan kerohanian gereja-gereja yang tidak dia dirikan. Ya. Oke, jadi ini orang-orang Kristen di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, Bithania. Lalu ayat 2a, yaitu orang-orang yang dipilih. Saya dapat cerita karena beberapa hari yang lalu saya suruh Om Nathan tolong pergi kantor agama untuk mengambil form pengisian gereja. Lalu sampai di sana Om Nathan ditanya, Anda siapa? Status di gereja sebagai apa? Majelis. Berapa pendeta di sana? 1 pendeta saja. 1 saja, ya, yang lain penginjil. Ada berapa penginjil? 3. Oh, kalau begitu tolong pesan untuk penginjil, para penginjil ini. Jadi ini ada pesan untuk teman-teman dari kantor agama untuk para penginjil. Pesannya bilang apa, Om? Jadi kita pun saudara-saudara di Sumba, Rote, Sabu, tolong pergi injili kita punya saudara-saudara di Sumba, Rote, Sabu yang kafir-kafir. Terus ingat kata-kata Paulus, kita tidak boleh mendirikan atas dasar yang sudah ada. Ya, jadi ambil dasar Alkitabnya dari Paulus berkata bahwa aku tidak akan mendirikan di atas dasar yang sudah ada. Jadi dengan kata lain dia mau bilang begini, itu penginjil itu, kalau pendeta yang memang mesti tetap di gereja. Tapi itu penginjil itu lebih banyak di Sabu saja, Sumba saja pergi penginjil di sana, karena jangan menginjili di sini. Mengapa? Karena di sini kan semua sudah orang Kristen, semua sudah gereja. Ngapain mereka ada di sini? Itu sinyal dari kantor agama untuk para penginjil kita mesti. Di satu sisi itu benar, kecuali itu benar kalau asumsinya adalah bahwa semua yang beragama Kristen betul-betul Kristen. Kalau semua yang beragama Kristen betul-betul Kristen, lah siapa lagi yang kita injili? Ya kan? Maka
tidak ada yang kita injili. Lalu untuk apa menginjili orang yang sudah betul-betul Kristen, sudah terima Yesus? Untuk apa menginjili orang begitu? Nah, karena itu pergilah pada orang-orang kafir di mana-mana. Ya. Tapi persoalannya adalah tidak semua orang yang agama Kristen adalah sungguh-sungguh Kristen. Ada kafir yang berKTP Kristen, itu masalah. Ya. Ada orang-orang Kristen KTP di dalam gereja. Pertanyaan kita sekarang adalah antara orang Kristen sejati dan orang Kristen KTP di dalam sebuah gereja, mana lebih banyak? Tak usah ngomong gereja lain. Gereja kita yang penginjilan begitu banyak juga, saya yakin bahwa yang Kristen KTP masih lebih banyak daripada Kristen sejati. Nah, kalau memang begini ceritanya, sekarang pikir, apakah relevan penginjilan tidak di kalangan Kristen sendiri? Sangat relevan, sangat relevan. Jadi kalau memang tergantung kemana Tuhan membawa kita, ya. Kalau Tuhan menempatkan para penginjil di Kupa untuk menginjili di kalangan orang Kristen, ya puji Tuhan. Kalau Tuhan mau kirim soalnya ke Suaraku, kita sudah ada pelayanan kurus. Kemarin baru saya dapat informasi lagi, saya sudah share ke teman-teman. Ada 30 kakak di Rote minta naungan dari kita. Berarti kita bisa mulai di itu lagi, ya. Tapi saya juga berencana mau dirikan pos PI di Manulai. Sudah kemarin coba lihat, oh ini kayaknya bagus itu, ya. Kayaknya bagus. Ada perumahan banyak di sana dan orang pergi ke gereja nih mencari gereja cukup jauh. Padahal orang begitu banyak ada di situ. Saya jalan-jalan keliling, ada satu pos PI sudah berdiri di situ. Rumah kecil sekali pos PI. Kalau kita memulai dengan gereja di sana, itu juga menjadi sesuatu yang bagus. Itu bisa menjadi pos PI. Ya. Nah, jadi dari situ kita sekali lagi melihat bahwa tetap penginjilan untuk orang-orang Kristen tetap menjadi sesuatu yang relevan. Ayat 2, yaitu orang-orang yang dipilih. NIV menerjemahkan kepada orang pilihan Allah. Jadi ingat, orang-orang penerima surat Petrus adalah orang pertama Yahudi, kedua mereka Kristen, tapi ketiga mereka diaspora. Jadi orang Yahudi Kristen tapi tidak tinggal di Yahudi. Mereka tinggal di mana? Galatia, Kapadokia, dan macam-macam di Asia kecil. Nah, orang-orang ini disebut sebagai orang-orang pilihan Allah. Poin A. Dalam perjanjian lama, istilah orang atau bangsa pilihan ditujukan kepada bangsa Israel. Jadi Israel lah bangsa pilihan. Tapi karena Israel menolak dan bahkan membunuh Kristus, maka istilah itu lalu dipindahkan kepada gereja. Jadi gerejalah yang adalah orang-orang pilihan Allah. Tapi perlu diperhatikan bahwa bagaimanapun pemilihan Allah terhadap kita saat ini berbeda dengan pemilihan Allah terhadap Israel pada zaman dulu. Bedanya di mana? Pertama, Israel dipilih untuk menjadi bangsa yang menurunkan Mesias. Tapi kita dipilih supaya selamat. Jadi Israel memang bangsa pilihan, tapi dipilih untuk apa? Bukan dipilih untuk selamat. Sehingga menjadi Israel tidak otomatis pasti selamat. Ya. Tapi orang Yahudi terlalu percaya. Mereka pikir dengan mereka bangsa pilihan pasti mereka selamat. Dan karena itu maka mereka bilang, Bapa kami Allah Abraham. Kami tidak pernah dijajah siapapun. Tapi Yesus bilang, bukan Bapa kamu, bukan Abraham, iblislah yang menjadi bapamu. Gitu. Yesus ngomong seperti itu. Nah, jadi mereka pikir dengan kewargaan Israel saja mereka otomatis selamat. Tapi Paulus bilang tidak. Mereka dipilih untuk menurunkan Mesias. Tapi bukan untuk selamat.
Kita dipilih, orang Kristen dipilih untuk selamat. Tapi dipilih untuk selamat melalui iman. Jadi bukan hanya pilih-pilih saja pasti masuk surga, tidak beriman juga tidak. Kita dipilih untuk selamat melalui iman. Jadi orang pilihan pasti beriman dan dengan imannya dia pasti selamat. Tapi orang Israel ini dipilih untuk menurunkan Mesias, bukan untuk selamat. Tapi di antara orang-orang yang dipilih untuk selamat ini ada orang Israel di dalam. Ngerti ya? Itulah orang-orang Israel atau orang-orang Yahudi yang menjadi Kristen. Maka Petrus masuk, dia orang Yahudi, dia orang Israel, tapi dia masuk pada, jadi mungkin begitu. Ini Kristen, ini Yahudi. Kalau saya ngomong Kristen sini bukan agama Kristen ya. Karena kalau kita ngomong agama Kristen, tidak semua orang agama Kristen selamat. Kristen dalam pengertian orang yang sungguh-sungguh percaya Yesus. Itu ada di sini. Mereka ini selamat. Tapi orang Yahudi ada di sini. Itu asumsinya tidak percaya Yesus, tidak selamat. Tapi ternyata di sini ada wilayah pertemuan bahwa ada juga orang-orang Yahudi yang percaya. Dan mereka termasuk orang-orang pilihan. Petrus orang pilihan Allah. Paulus orang pilihan Allah. Rasul-rasul kita itu orang-orang Israel, orang-orang pilihan yang dipilih untuk selamat. Tapi Israel secara keseluruhan dipilihnya bukan untuk selamat, tapi untuk menurunkan Mesias saja. Kedua, pemilihan atau penentuan selamat bagi kita sekarang ini tidak bisa gagal atau dialihkan kepada orang lain karena alasan apapun juga. Nah, lihat ya. Kalau Israel dipilih untuk menurunkan Mesias, mereka disebut bangsa pilihan, orang pilihan. Karena ternyata begitu Mesias datang mereka tolak Mesias, bahkan bunuh Mesias. Maka pemilihan itu dialihkan kepada orang-orang percaya. Tapi kalau orang Kristen adalah orang yang dipilih untuk selamat, tidak bisa lantas dipindahkan lagi. Tidak. Kalau kita dipilih untuk selamat, dengan kata lain, kita pasti akan diselamatkan dan tidak mungkin itu dialihkan dari kita. Kisah 13. Mendengar itu, bergembiralah semua orang yang tidak mengenal Allah, dan mereka memuliakan firman Tuhan. Dan perhatikan ini ya, semua orang yang ditentukan Allah untuk hidup yang kekal menjadi percaya. Coba lihat, semua orang yang ditentukan untuk hidup kekal menjadi percaya. Antara penentuan hidup kekal dan percaya, mana ada lebih duluan? Ya? Penentuan lebih dulu. Apakah saya percaya maka saya dipilih, atau karena saya dipilih makanya saya percaya? Karena saya dipilih makanya saya percaya. Jadi kalau saya bisa percaya, artinya saya ini orang pilihan. Tapi kalau ini orang saya injili dia tidak percaya juga, orang pilihan atau bukan? Belum tentu. Karena kita belum tahu. Mungkin sudah 100 kali diinjili tapi belum percaya. Tapi mungkin harus diinjili ke 153 baru dia percaya. Ya toh? Oh, kalau begitu dia orang pilihan. Artinya bahwa selama hidup di dunia ini kita bisa tahu siapa orang pilihan. Tapi kita belum tahu siapa orang yang tidak dipilih sampai dia mati, baru dia tahu. Karena ada kemungkinan detik terakhir dari hidupnya dia terima Yesus. Kalau detik terakhir dari hidupnya dia terima Yesus, ternyata dia orang pilihan. Dia orang pilihan tapi percaya sangat terlambat dari sudut pandang manusia. Ya kan? Nyaris
tidak selamat. Nyaris masuk neraka. Tapi lebih baik oleh si A itu nyaris masuk neraka. Puji Tuhan ya. Daripada si B itu nyaris masuk surga. Kalau dia nyaris masuk surga artinya dia tidak selamat. Jadi kalau begitu Tuhan sudah tentukan siapa selamat siapa tidak. Iya. Saya nih ditentukan atau tidak. Jangan-jangan saya rajin-rajin begini saya tidak ditentukan. Ya lihat-lihat saudara tuh sudah bisa beriman sungguh-sungguh atau tidak. Kalau saudara bisa beriman sungguh-sungguh, itu tidak mungkin terjadi buat orang yang tidak dipilih. Karena itu kalau saya bisa percaya sungguh-sungguh, artinya saya adalah orang pilihan. Ya. Nah, dan kalau saya orang pilihan, jadi orang pilihan dipilihnya di sini, percayanya di sini. Dipilihnya sejak sebelum dunia dijadikan. Tapi percayanya itu beda-beda waktu. Ada orang yang hanya duduk begini saja. Ku hilang. Dengar lagu begitu langsung percaya Yesus. Kok mudah sekali. Ada orang yang kita injili sampai kayak batu patah juga. Tidak bertobat juga. Ya kan? Tapi kalau dia orang pilihan, ada waktunya sendiri. Roma 8, 29-30. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukan dari semula, mereka dipanggilnya. Dan mereka dipanggilnya, mereka dibenarkannya. Mereka yang dibenarkannya, mereka juga dimuliakannya. Saudara perhatikan, ada dipilih, ditentukan, dipanggil, dibenarkan, dimuliakan. Nah, dipilih, ditentukan, dipanggil, dimuliakan, dibenarkan, dimuliakan, ini dalam soteriologi Kristen. Soteriologi itu adalah doktrin keselamatan. Soteriologi Kristen itu disebut sebagai Ordo Salutis, ya, atau the Order of Salvation, urut-urutan keselamatan. Urut-urutan keselamatan ini, coba lihat ya, Roma 8, 29, 30. Sebab semua orang yang dipilihnya, ini dimulai dengan dipilih. Nomor 1. Mereka juga ditentukan. Nomor 2 ditentukan. Nomor 3 dipanggil. Nomor 4 mereka dibenarkan. Nomor 5 mereka dimuliakan. Perhatikan ini ya. Dipilih dan ditentukan. Ini sejak semula. Sebelum ada dunia ini. Sebelum dunia. Dipanggil, ini di dalam dunia. Dipanggil itu beda-beda. Ada orang yang dipanggil oleh Tuhan melalui pemberitaan Injil, ya kan? Ada orang dipanggil oleh Tuhan melalui dengar lagu bisa bertobat. Ada orang dipanggil Tuhan harus melalui kecelakaan, gitu. Ada orang yang dipanggil Tuhan melalui KKR dan macam-macam. Pokoknya ada panggilan Tuhan. Nah, habisnya dipanggil, dia dibenarkan. Dibenarkan ini tidak mungkin dia dibenarkan kalau dia tidak beriman. Dengan kata lain, ini orang menjadi percaya kalau dibenarkan. Setelah itu dimuliakan. Dimuliakan ini adalah di surga. Nah, sekarang lihat urutan-urutan ini. Ini seperti saya bilang tadi, the order of salvation. Orang yang dimuliakan atau orang yang masuk surga
itu pasti orang yang dibenarkan sebelum atau dia percaya. Orang yang percaya itu sebelumnya dia dipanggil. Orang yang dipanggil itu sebelumnya dia ditetapkan. Orang yang ditetapkan itu sebelumnya dia dipilih sebelum dunia dijadikan. Ini kalau dari bawah. Tapi kalau dari atas, maka kita bilang begini. Orang yang dipilih pasti ditentukan. Orang yang ditentukan pasti dipanggil Tuhan. Orang yang dipanggil pasti dibenarkan Tuhan atau dia menjadi percaya. Orang yang dibenarkan atau percaya pasti dimuliakan di surga. Semua pasti, sehingga tidak bisa ada orang yang dipilih dan ditentukan Tuhan sebelum dunia dijadikan hanya tidak dipanggil. Tidak bisa begitu. Dia ini sudah dipilih ditentukan Tuhan tapi belum sempat dengar Injil sudah mati. Tidak bisa. Karena kalau dia tidak sempat mendengar Injil sama sekali sudah mati, itu artinya bahwa dia memang tidak pernah dipilih dan ditentukan. Yang dipilih ditentukan pasti dipanggil. Tidak bisa ada orang yang dipilih dipanggil tapi tidak pernah percaya. Kalau dipanggil tidak percaya sampai mati tidak percaya, itu sebenarnya tidak pernah dipilih. Tidak pernah dipilih. Tapi kalau dia dipilih sungguh-sungguh, dia pasti dipanggil dan dia pasti percaya. Dan tidak ada orang yang sudah percaya tapi tidak selamat, tidak masuk surga. Hilang keselamatan di tengah jalan. Tidak bisa. Kalau doktrin Arminian benar bahwa sampai di sini saja stop, kalau selamat bisa hilang dalam ordo salutisnya, kehilangan satu dari Roma pasal 8. Kenapa mereka bisa setia dengan ini, tapi mandek nomor ini? Tidak bisa. Jadi orang dipilih pasti ditentukan, orang ditentukan pasti dipanggil, orang dipanggil pasti akan percaya, orang percaya pasti akan masuk surga. Itu urutannya seperti itu. Nah, karena itu biarpun sekarang kita kan belum mati ya, belum mati dan belum masuk surga ya. Tapi kalau kita sudah beriman, sekarang kita ada pada nomor 4. Kalau kita ada bisa sampai pada nomor 4, tidak bisa tahu-tahu nomor 4, pasti ada urutan. Maka kalau saya bisa percaya di sini, itu buktikan bahwa saya memang sudah dipilih dan ditentukan sebelum dunia ada. Jadi tidak bisa, tidak selamat. Karena itu, ya seperti saya katakan ya, mau mati dengan cara apapun, mau mati dengan tenang, mau mati dengan meronta-ronta, kita pasti selamat karena kita sudah sampai pada tahap 4. Pertanyaannya sekarang adalah, saudara betul-betul ada di tahap 4 atau tidak? Ya kan? Itu pertanyaannya, seriusnya di situ. Jangan sampai belum di sini juga, dan sampai belum jelas. Nah, itu yang harus kita pikirkan. Nah, jadi sekali lagi saya ikut alurnya. Surat Petrus ini diberikan kepada orang Yahudi yang Kristen tapi diaspora, tinggal di luar Yahudi. Mereka tinggal di mana? Turki, Galatia dan lain-lain. Mereka ini orang pilihan Allah. Ya, mereka orang pilihan Allah. Tapi mereka orang pilihan Allah. Mereka tersebar di mana-mana. Adanya status bahwa mereka orang pilihan Allah ini memberikan penghiburan bagi mereka. Mengapa penghiburan bagi mereka? Karena dengan status mereka sebagai diaspora, mereka menderita. Dan nanti kita lihat bahwa di surat 1 Petrus ini, tujuan surat 1 Petrus ini adalah memberikan penghiburan bagi orang percaya yang menderita. Nah, mereka adalah orang yang menderita. Tapi dengan adanya status orang pilihan Allah, mereka dihibur bahwa biarpun saya menderita, tapi saya orang pilihan Allah. Daripada lu senang-senang, tapi lu bukan orang pilihan. Saya menderita, tapi saya orang pilihan Allah. Ya, mereka adalah orang tersebar di negeri asing. Bagi penduduk negeri itu mungkin sekali mereka dianggap sebagai gangguan.
Semua ini mungkin sekali menyebabkan mereka menderita. Tapi sekarang mereka diingatkan bahwa dari sudut Allah, mereka adalah orang pilihan. Kalau saudara sedang menderita, apapun penderitaan saudara, ingatlah bahwa sebagai orang Kristen, saudara adalah orang pilihan Allah. Jadi biarpun menderita, tapi bersyukur bahwa saya ini adalah orang pilihan Allah. Biar miskin-miskin, tapi pilihan Allah. Biar jelek-jelek, tapi pilihan Allah. Ganteng-ganteng tapi masuk neraka. Mau bilang ganteng-ganteng serigala lagi ya. Ganteng-ganteng tapi masuk neraka, percuma juga. Cantik-cantik tapi masuk neraka, biar pas-pasan, tapi orang pilihan Allah. Gitu ya. Oke. Nomor 5, sambungan. Sesuai dengan rencana Allah dan Bapa kita. Maksudnya apa? Kita ini orang pilihan Allah sesuai rencana Allah. Ya. Nah, di sini terjemahannya yang harus diperhatikan. Kata rencana sebetulnya merupakan terjemahan yang kurang tepat. Istilah Yunaninya adalah proginosko. Ya, prognosin itu akar katanya proginosko. King James and NASB memberikan terjemahan for knowledge. Proginosko. Kata ginosko dari gnostik. Gnostik ini artinya pengetahuan. Makanya ada paham agnostik. Itu pengetahuan. Ada aliran gnostik. Pre. Sebelum. Jadi ginosko atau gnostik ini adalah pengetahuan sebelum. Itu yang diterjemahkan rencana. Karena itu bahasa Inggris memakai Alkitab bahasa Inggris memakai for knowledge, diketahui sebelumnya. Jadi kalau diikut terjemahan sebenarnya adalah orang-orang pilihan sesuai dengan yang diketahui Allah Bapa kita, diketahui sebelumnya oleh Allah Bapa kita. Nah, gara-gara terjemahan ini lalu menjadi persoalan karena dari pandangan Armenia mereka menafsirkan bahwa Allah memilih orang untuk diselamatkan itu bukan tanpa syarat. Tahu-tahu Allah pilih saja ini si A sebelum dunia dijadikan, pilih dia untuk selamat, tidak. Tapi mereka menafsirkan bahwa pemilihan Allah untuk seseorang diselamatkan itu berdasarkan pra pengetahuan Allah. Artinya begini. Pak Sony lahir tahun berapa? Pak Sony lahir tahun 1973. Percaya Yesus tahun berapa? Terima Yesus tahun berapa? 92. Ya. 17 tahun. Ini sebelum dunia diciptakan. Sebelum dunia diciptakan, Tuhan Allah sudah tahu bahwa pada tahun 1973 ada satu orang nama Sony akan dilahirkan. Dan Tuhan juga sudah tahu bahwa pada tahun 92 si Sony akan percaya Yesus. Sejak kapan Tuhan tahu bahwa Sony akan percaya Yesus tahun 92? Sejak awal. Karena itu sebelum ada dunia Tuhan pilih memang Sony untuk diselamatkan. Tapi mengapa Tuhan pilih Sony untuk diselamatkan? Karena Tuhan tahu bahwa Sony akan percaya dia. Berarti. Jadi dari sudut pandang kronologi, Pak Sony dipilih dulu baru percaya atau percaya baru dipilih? Dari sudut pandang kronologi. Percaya dulu. Kronologi urutan waktu. Dipilih.
Dari sudut pandang kronologi, dipilih baru percaya. Dipilihnya sebelum menjadi-jadikan, percaya 92. Tapi dari sudut pandang kausalitas, apa yang menyebabkan Tuhan pilih Pak Sony? Karena Tuhan tahu dia akan percaya. Berarti karena Pak Sony percaya walaupun akan, makanya Tuhan memilih dia sebelum dunia dijadikan. Jadi apa yang membuat Tuhan pilih Pak Sony? Karena Pak Sony akan memilih dia. Jadi pada akhirnya adalah bukan Tuhan yang pilih manusia, tapi manusia yang pilih Tuhan. Yang benar Tuhan pilih kita atau kita pilih Tuhan? Tuhan pilih. Ya? Tuhan pilih kita. Betapa indah harinya saat ku pilih penebus. Berarti itu lagu salah dong? Itu dari sudut pandang kita. Hah? Dari sudut pandang kita. Ada seorang teman kasih naik status bilang ada pendeta protes ini lagu, pendeta reform. Bukan kita yang pilih Tuhan, tapi Tuhan yang pilih kita. Jadi itu lagu salah. Betapa indah saat ku pilih penebus. Bukan kita yang pilih penebus, penebus yang pilih kita. Jadi itu lagu itu salah, itu sesat. Gimana? Setuju? Itu dari sudut pandang. Ya? Itu dari sudut pandang manusia. Ya. Kita harus lihat dulu bahwa para penulis lagu itu waktu dia menulis pada zaman itu apa yang dia maksudkan. Sudut pandang apa yang dia pakai. Memang dari sudut pandang Allah memilih kita. Tapi dari sudut pandang saya kan, saya juga memilih untuk percaya Yesus. Jadi mungkin saja penulisnya bermaksud begitu. Dia tidak membicarakan dari sudut pandang Allah, dia bicara dari sudut pandang manusia. Dan lagu-lagu, kritik lagu itu penting ya. Terutama kalau kritik lagu berkaitan dengan lagu-lagu yang bukan dari zaman kita. Itu kita mesti hati-hati dengan penggunaan pada waktu itu yang kita tidak paham. Dulu waktu kuliah ada satu teman yang protes. Saya tidak setuju dengan lagu Allah kita heran dan besar. Mengapa? Allah kita heran dan besar. Mana bisa Allah heran? Allah tidak bisa heran. Ya kan? Allah tidak bisa heran. Ya, betul. Secara logis ya. Tapi itu lagu dicipta tahun berapa? Gue mesti pikir. Dan pada waktu itu penggunaan kata heran pada waktu itu bagaimana? Mungkin waktu itu orang menggunakan heran itu dengan pengertian mengherankan. Jadi Allah kita mengherankan dengan besar. Yang begitu. Ada orang SMS saya, Pak, tadi kita perjamuan di gereja, saya rasa kita menyanyi lagu penyembahan berhala. Apa? Oh, penyembahan berhala. Ku datang pada salib itu, biar ku jatuh pada kaki. Kita datang pada Yesus, Pak, jangan pada salib. Salib itu kalau kita datang pada salib itu penyembahan berhala. Saya bilang, ya, betul. Tapi Anda harus paham, waktu penulis lagu itu membicarakan ku datang pada salib, itu apakah yang dia maksudkan adalah salib kayu sepotong sendirian, atau maksudnya adalah simbol dari Kristus yang menderita. Sama seperti bilang begini, Paulus bilang begini, banyak orang hidup seperti seteru salib Kristus. Apakah seteru bermusuhan dengan salib Kristus? Apakah kita tidak kurang pekerjaan? Artinya bermusuhan dengan kayu kering? Tidak. Seteru salib Kristus artinya kita hidup bermusuhan, tidak beriman kepada Kristusnya yang tersalib. Saya memberitakan salib Kristus, bukan kayunya yang kita beritakan, tapi Kristus yang mati di situ. Jadi waktu bilang ku datang pada salib itu, artinya ku datang pada Kristus yang tersalib. Itu maksudnya. Jadi itu harus hati-hati ya penggunaan kritik lagu untuk lagu-lagu yang bukan zaman kita.
kata percuma. Itu percuma itu artinya apa sekarang? Sia-sia. Sia-sia kan? Tapi zaman dulu percuma itu kita diselamatkan dengan percuma oleh Kristus. Percuma pada zaman dulu itu artinya cuma-cuma. Percuma pada zaman dulu artinya cuma-cuma. Tapi percuma sekarang artinya sia-sia. Nah, kalau kita artikan kata itu dari sudut pandang kita sekarang, kacau semua ya. Jadi kita harus mengetahui pada zaman apa bahasa itu harus diartikan. Ya. Karena itu kata prognosin ini menimbulkan ajaran yang salah. Bagian ini sering disalahartikan seakan-akan Allah memilih kita karena dia sudah tahu bahwa kita bakal menjadi baik. Kalau diartikan begini, maka pemilihan Allah tergantung kepada kita dan baiknya kita. Itu merupakan alasan mengapa Allah memilih kita. Tapi perhatikan, yang menjadi Tuhan bukan pilih kita karena kita baik, tapi Tuhan pilih kita supaya kita baik. Ya. Coba lihat ayat ini, ayat 2. Orang-orang yang dipilih, ini bicara orang pilihan. Kita dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus. Orang-orang dipilih supaya taat. Maka taat di sini adalah tujuan pemilihan, bukan syarat pemilihan. Kalau taat sebagai syarat pemilihan, artinya karena kita taat, maka kita dipilih. Tidak. Taat di sini itu tujuan pemilihan, berarti kita dipilih supaya kita taat. Paham ya? Jadi saya dipilih Tuhan supaya saya taat pada Tuhan. Bukan karena saya taat pada Tuhan, makanya saya dipilih. Itu terbalik. Dari ayat ini, adanya kata supaya menunjukkan bahwa taat kepada Yesus itu adalah tujuan pemilihan. Ya. Jadi terlihat bahwa taat atau menjadi baik bukan alasan pemilihan, tapi tujuan pemilihan. Lalu Efesus 1 ayat 4. Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Perhatikan ini. Allah telah memilih kita. Allah memilih kita supaya ini tujuan. Supaya apa? Tak bercacat. Supaya kita kudus dan tak bercacat. Jadi bukan karena saya kudus dan tak bercacat, makanya Allah pilih saya. Tapi karena Allah memilih saya, tujuannya supaya saya kudus dan tak bercacat. Ya. Lalu Roma 9 ayat 10 secara eksplisit mengatakan pemilihan Allah tidak tergantung pada perbuatan, kehendak atau usaha kita, tapi tergantung pada kehendak kemurahan hati Allah. Tapi bukan hanya itu saja. Lebih terang ialah Ribka yang mengandung dari satu orang. Siapa? Ishak. Siapa? Dari Ishak. Ishak, bapak leluhur kita. Sebab waktu anak-anak itu, Esau dan Yakub, belum dilahirkan, belum melakukan yang baik atau yang jahat, supaya rencana Allah tentang pemilihannya diteguhkan bukan berdasarkan perbuatan. Jadi ini bukan karena orang baik dipilih, orang jahat tidak dipilih, tapi berdasarkan panggilannya. Dikatakan kepada Ribka, anak yang tua akan menjadi hamba anak yang muda. Sebab Arang tertulis, aku mengasihi Yakub tapi membenci Esau. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah Allah tidak adil? Mustahil. Sebab dia berfirman kepada Musa, aku menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan. Aku bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tapi kepada kemurahan hati Allah. Sebab kitab suci berkata pada Firaun, itulah sebabnya aku membangkitkan engkau
yaitu supaya aku memperlihatkan kuasaku di dalam engkau, supaya namaku dimasukkan di seluruh bumi. Jadi dia menaruh belas kasihan kepada siapa yang dikehendakinya, dia menegarkan hati siapa yang dikehendaki. Artinya pemilihan dan keselamatan itu semua mutlak tergantung Tuhan. Kalau Tuhan mau selamatkan lu, tidak itu, lu tidak bisa protes. Itu hak Tuhan. Makanya ada pertanyaan, apakah Allah tidak adil? Masa dia pilih-pilih si A, si B, si C, si D selamat, yang ini tidak selamat? Tuhan tidak adil, tapi tidak mustahil. Ya, ini bukan soal adil tidak adil, tapi ini soal haknya Tuhan. Kalau bicara hak, tidak bicara soal adil tidak adil. Iya tak? Kalau Yani sama Om Nathan bekerja di Om Lomi, Om Lomi bayar Yani punya gaji, tidak bayar Om Nathan punya gaji. Om Nathan boleh tuntut, ini tidak adil. Tapi kalau dua orang ini tidak kerja apa-apa, lalu Om Lomi karena kelebihan uang dia mau bagi Yani 100.000, Om Nathan tidak bisa tidak protes. Om Lomi, kenapa tidak adil? Kenapa bagi Yani saat itu? Om Lomi bilang, perlu sama. Itu uang saya mau kasih siapa, itu urusan saya. Itu bukan tidak adil, itu masalah kemurahan. Makanya Stephen Tong bilang, kalau saudara pergi ke pasar, ketemu pengemis A, saudara kasihan dia, saudara kasih dia uang. Ketemu pengemis B, dia minta uang, saudara tidak kasih. Lalu pengemis B menuntut saudara ke pengadilan. Tidak adil, mengapa? Kenapa A kasih tapi saya tidak? Lalu saudara jawab di pengadilan, bilang, apakah saya punya kewajiban untuk bantu kau? Tidak, itu uang saya. Saya mau kasih dia, saya tidak kasih lu, itu urusan saya. Nah, di sini Roma pasal 9 menegaskan pemilihan dan keselamatan itu adalah mutlak hak Allah. Dia mau memberi pada siapa, itu adalah haknya. Karena itu, kalau kita sampai dipilih, itu untung sekali ya. Ya untung besar, karena Yesus milikku, dia pilih saya untung besar. Kalau begitu, apa arti yang benar dari dipilih sesuai rencana Allah? Tadi kan ada kata diketahui sebelumnya. Saudara perlu tahu ya, kata tahu yang diterjemahkan di dalam King James, kata dan Adam tahu atau kenal, itu bahasa Ibrani-nya ya. Tapi saudara lihat, kalau Kejadian 4 ayat 1 dalam versi Indonesia dibilang apa? Dan Adam bersetubuh dengan istrinya dan mengandung. Adam bersetubuh dengan istrinya. Kata bersetubuh di sini pakai bahasa Ibrani yada. Yada ini arti dasar dari yada ini adalah tahu atau kenal. Jadi Adam tahu atau kenal dengan Hawa istrinya, maka mengandunglah Hawa. Ini artinya dalam sekali. Makanya itu Pak Boru punya kawan itu, Dr. Andek Wijaya itu membuat Yada Ministry. Karena dia Yada Institute, ya. Karena dia menerjunkan diri pada pelayanan yang seksologi, bagian seks. Artinya Yada itu artinya tahu dan kenal. Tapi itu bagaimana tahu dan kenal bisa bikin Hawa mengandung. Berarti tahu dan kenal ini sudah melibatkan aspek kasih sayang sampai pada aspek seksualitas.
Ini ditarikin bisa panjang. Artinya adalah kalau saudara mau terlibat di dalam aktivitas seksualitas, harus dengan orang yang diketahui atau dikenal. Ya, kalau kau pergi ke depan pelacuran, kau tidak kenal orang di sana. Hantam-hantam saja, kau tidak kenal. Tidak, Alkitab membicarakan bahkan kata bersetubuh itu aslinya dari tahu atau mengenal. Nah, berarti di sini terjadi pengetahuan dan pengenalan yang intim dengan pasangan itu, baru akhirnya bisa ini. Nah, di sini dibilang bahwa Tuhan, kita dipilih sesuai rencana Allah. Kita dipilih sesuai rencana Allah. Kata yang dipakai tadi adalah formel. Dan kata tahu di sini dipakai. Ini berarti melibatkan aspek kasih yang sangat dalam. Berarti bahwa sebelum dunia diciptakan, Allah bahkan sudah mengasihi kita begitu luar biasa, seperti kasihnya Adam pada Hawa. Itu luar biasa itu. Kasih Adam pada Hawa itu kasih yang murni, itu cinta yang murni dia. Kenapa? Itu cinta belum polusi. Manusia belum jatuh dalam dosa. Itu cinta belum terkena polusi. Betul-betul luar biasa. Nah, karena itu arti dari ayat ini artinya bahwa kita dipilih dalam kasih. Sekarang bandingkan yang Efesus 1 ayat 5. Dalam kasih Dia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai kerelaan kehendak. Dalam kasih. Jadi Dia menentukan kita karena kasih. Kalau ditanya lebih jauh, mengapa Allah mengasihi kita sehingga lalu memilih kita dan bukan orang lain? Jawabnya adalah karena itu adalah kehendaknya. Lihat kalimat terakhir. Sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Jadi ini merupakan kedaulatan Allah yang ditekankan dalam Roma 9. Jadi jelas bagian ini merupakan dasar dari predestinasi. Pemilihan Allah untuk keselamatan. Mengapa Allah memilih saya untuk diselamatkan? Karena kasih. Mengapa Dia mengasihi saya? Hanya karena Dia rela dan Dia mau. Itu saja. Oke, sekarang potongan berikut masih dalam ayat 2. Dan yang dikuduskan oleh Roh. Istilah dikuduskan di sini pada umumnya tidak diartikan disucikan hidupnya. Saudara perlu ingatlah bahwa kata kudus itu bahasa Ibrani-nya adalah kados. Karena kados ini, saya sudah ajar ya, Ibrani ini satu rumpun dengan Arab, jadi dia mirip-mirip. Karena di Ibrani kados, maka lalu jadi di Arab menjadi kudus. Kados, kudus. Karena Indonesia terpengaruh Arab, maka kita lalu menjadi kudus. Abodah menjadi ibadah. Kalau sampai sekarang kita ibadah. Tapi kados itu kudus. Bahasa Ibrani-nya adalah hagios. Kudus itu tidak sama dengan suci. Ya. Suci itu adalah salah satu arti dari kudus. Jadi jangan samakan artinya. Kudus itu punya 3 arti. Arti pertama dari kudus artinya dipisahkan. Arti kedua artinya dikhususkan. Arti ketiga artinya suci. Jadi suci itu adalah salah satu arti dari kudus. Jadi kalau sesuatu dipisahkan,
Itu kudus. Ini ada banyak spidol. Waktu saya pisahkan yang ini, spidol ini dari spidol yang lain, maka spidol ini adalah spidol yang kudus. Kenapa? Karena dia dipisahkan dari spidol yang lain. Ini spidol kudus. Mengerti? Ya. Ini HP kudus. Mengapa? Karena saya punya banyak HP. Ya. HP ini. Tapi khusus yang ini saya khususkan bagi orang-orang yang punya nomor XL. Itu saja. Yang lain tidak. Berarti ini HP kudus. Dipisahkan dari yang lain. Tapi dikhususkan. Dipisahkan lalu dikhususkan. Ini banyak spidol. Saya pisahkan dan khususkan ini untuk ngajar. Ini kudus. Lalu arti yang ketiga baru suci. Orang Kristen disebut orang kudus karena dia dipisahkan dari lingkungan orang-orang non-Kristen. Misalnya ada orang kafir. Satu rumah tangga orang kafir. Lalu satu orang jadi Kristen. Artinya orang ini dipisahkan dari keluarganya. Dia menjadi orang kudus. Ngerti ya? Sekarang saya tanya. Siapa berani angkat tangan? Saya orang kudus. Siapa berani bilang? Saya orang kudus. Dipisahkan lah. Harusnya ya, saya orang kudus. Ya kan? Saya orang kudus karena saya dipisahkan Tuhan. Kamu adalah bangsa yang kudus. Kita orang kudus karena kita dipisahkan dari kegelapan. Maka kita orang kudus. Tapi mungkin ada yang dikhususkan. Saya ini bukan hanya Tuhan pisahkan, tapi saya ini Tuhan khususkan. Untuk apa? Untuk pelayanan. Berarti saya orang kudus. Wah, puji Tuhan, ya toh? Saya dipisahkan, saya orang kudus. Saya disucikan, saya orang kudus. Tapi saya masih banyak dosa. Berarti saya belum orang suci. Ngerti ya? Jadi saya ini begini, saya orang kudus walaupun belum suci. Ada orang suci di sini? Ada orang kudus di sini? Ada. Kira-kira begitu ya. Nah, jadi kalau kita dikuduskan artinya kita dipisahkan dan dikhususkan oleh Tuhan. Itu arti kudus. Jadi orang-orang dipilih Allah oleh Roh dipisahkan dari yang lain. Dipisahkannya ini bukan dipisahkan secara jasmani ya, tapi dipisahkan secara rohani. Bukan berarti karena saya dipisahkan secara, misalnya ya. Iya saya bilang, semua tidak beriman kepada Kristus. Saudara beriman kepada Kristus. Lalu berbeda. Kalau berbeda, saudara dipisahkan tapi secara rohani. Kalau saudara kepala batu, kalau saudara punya bapak, tempel yang saudara lalu usir dari rumah karena mencuri, saudara dipisahkan, gitu. Tapi itu dipisahkan secara jasmani, bukan rohani. Berarti saudara bukan orang kudus. Jadi harus dipisahkannya, tapi dipisahkan secara rohani, baru disebut sebagai orang kudus. 7. Supaya taat kepada Yesus Kristus. Nah, bagian ini berhubungan dengan pemilihan Allah atas diri kita. Allah memilih menyelamatkan kita dengan tujuan supaya kita taat pada Kristus. Kalau ada orang yang mengaku percaya pada Kristus, yang menunjukkan bahwa dia dipilih oleh Allah, tapi dia tidak punya keinginan untuk taat, itu jelas omong kosong. Kita tidak ngomong bilang tak berhasil taat. Keinginan untuk taat. Kadang-kadang
berhasil taat. Tapi apakah keinginan untuk taat itu ada atau tidak? Kalau tidak ada keinginan untuk taat juga, itu bukan orang Kristen. Orang Kristen ada keinginan untuk taat, biarpun dia jatuh bangun. Tapi ini bisa berhubungan dengan penderitaan orang itu. Ini menunjukkan bahwa orang yang sedang menderita pun tidak lepas dari kewajiban untuk taat. Ini penting sekali. Ya? Hal ini penting ditekankan karena kalau kita sedang menderita, kita sering menjadikan hal itu sebagai alasan untuk berbuat dosa atau tidak taat. Kita mesti taat berbakti, harus berbakti. Tapi pada waktu ada yang absen, kita bilang, kenapa absen? Ini tidak datang gereja. Aduh, ini masalah terlalu banyak. Saya ada pusing ini, anak sakit dan begini. Semua masalah terlalu banyak, itu dia menderita. Tapi dia menjadikan alasan menderitanya dia untuk tidak datang. Seolah-olah kalau saya masalah banyak, saya tidak datang gereja, itu wajar. Itu menjadikan penderitaan sebagai alasan untuk tidak taat. Begitu ya, berapa banyak orang begitu. Kalau ada masalah, hilang dari pelayanan. Jadi kalau dia mau melayani, kalau tidak ada masalah. Kalau ada masalah, dia tidak mau melayani. Dia tidak taat. Artinya adalah menderita, dekator menurut dia. Menderita boleh tidak melayani. Ini salah. Orang-orang di sini menderita, tapi mereka tetap disuruh taat. Berarti penderitaan apapun tidak bisa menjadi alasan kita untuk tidak taat. Bapak ini sengsara luar biasa, makan saja susah, bayar perpuluhan apa lagi. Jadi ini anak sakit mau masuk sekolah dan segala macam, mau pindah rumah, jadi ini bulan tidak bayar perpuluhan, tidak apa. Artinya kesulitan dia menyebabkan dia menjadi tidak taat. Tidak bisa. Tetap harus taat sekalipun berada dalam penderitaan. Dan menerima percikan darahnya. Ini menunjukkan pada pengampunan dosa. Dipercik darah Kristus. Kita bisa diampuni hanya karena pengorbanan di atas kayu salib. Ya. Dosa dapat ditebus hanya oleh darah Yesus. Ya. Tapi mengapa taat kok mendahului percikan darah atau pengampunan? Di dalam teks ini kan habis omong taat baru percikan darah. Mungkin kata taat menunjuk pada iman. Mengapa demikian? Karena taat merupakan bukti dari iman. Hal seperti ini sering terjadi seperti dalam contoh-contoh berikut. Barang siapa percaya kepada anak, dia beroleh hidup yang kekal. Tapi barang siapa tidak taat kepada anak, dia tidak akan melihat hidup. Saudara bayangkan, percaya dikontraskan dengan tidak taat. Mestinya percaya dikontraskan dengan tidak percaya. Tapi percaya kok dikontraskan dengan tidak taat. Barang siapa percaya kepada anak, dia beroleh hidup. Mestinya kalimat selanjutnya, barang siapa tidak percaya kepada anak. Mestinya begitu. Tapi dia tidak pakai tidak percaya, barang siapa tidak taat. Kenapa kok percaya dikontraskan dengan tidak taat? Karena begini. Sebenarnya percaya itu dikontraskan dengan tidak percaya. Tapi tidak percaya itu, ya, itu sebagai bukti konkret dari ketidaktaatan. Apakah iman bisa dilihat? Tidak bisa. Iman dilihat dari perbuatan. Karena itu, orang tidak beriman juga tidak bisa dilihat. Tapi kita bisa tahu dia tidak beriman dari perbuatan. Perbuatan mana? Tidak taat. Jadi di sini dikontraskan seperti itu. Lalu perhatikan ini, Yohanes 5 ayat 28-29. Ini sering diartikan salah. Lalu orang bisa bilang bahwa ini ajaran sesat. Orang bisa bilang selamat karena berbuat baik. Jangan kamu heran akan hal itu. Sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang dalam kuburan akan mendengar suaranya. Dan mereka yang berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Nah, buat baik, bangkit yang kekal. Akan bangkit lalu hidup kekal. Oh, kalau begitu hidup kekal itu karena berbuat baik. Oh, ini sesat ini. Kita tidak berbuat baik untuk hidup kekal.
Tapi yang membuat hidup kekal apa? Iman. Iman. Tapi iman itu bisa dilihat? Tidak bisa. Iman itu bisa dilihat lewat perbuatan baik. Karena itu dibilang, barang siapa yang berbuat baik akan bangkit untuk hidup yang kekal. Tapi orang yang berbuat baik itu yang mana? Orang berbuat baik itu adalah orang yang beriman. Sehingga pada akhirnya orang beriman akan memperoleh hidup yang kekal. Jadi itu hanya pembahasan seperti itu. Nah, orang-orang itu akan mendapatkan percikan. Perhatikan di sini digunakan istilah percik, bukan selam atau celup. Gitu ya. Cukup dipercik darah Kristus saja, dosa kita lenyap. Ya. Ini kuasa darah Kristus. Hanya dengan sedikit percikan darah Kristus, semua dosa bisa diampuni. Luar biasa ya. Nomor 2, ini perlu diperhatikan oleh orang-orang yang menentang baptisan percik. Kalau pengampunan dosa kita hanya membutuhkan percikan darah Kristus, lalu mengapa harus disimbolkan dengan baptisan selam? Ya. Mereka bilang, kalau percik itu tidak semua bersih, gitu. Mesti selam supaya bersih semua. Itu salah tuh. Nah kalau begitu kita hanya dipercik darah Kristus, berarti belum habis dong dosa kita. Waktu percikan di kepala, dosa di kepala dihapus. Gitu. Tapi percikan darah tidak kena mata, itu artinya dosa mata tidak ditebus oleh Kristus. Tidak, ya kan? Makanya saya agak lucu kalau orang bilang, kalau saudara hanya baptis percik saja, saya rasa belum bersih. Harus selam dulu supaya dari atas ujung rambut sampai ujung kaki bersih semua. Kalau mau analogi begitu lari ke sini, ya ke ayat ini ya. Tidak. Dipercik darah Kristus saja. Ya. Perhatikan istilah percik dalam ayat-ayat berikut. Begini, saudara ingat ya, simbol penyucian di dalam perjanjian lama itu sangat asing dengan penyelamat. Tapi simbol penyucian di dalam perjanjian lama itu sangat akrab dengan percik, bukan dengan selam. Lihat Kejadian 24. Kemudian Musa mengambil darah itu, menyiramkannya pada bangsa itu dan berkata, inilah darah perjanjian yang diadakan Tuhan dengan kamu. Di sini menggunakan kata menyiramkan, tapi sebenarnya dari kata bahasa asli dan bahasa Inggris itu artinya adalah memercik. Ibrani 9. Sebab jika darah domba jantan dan lembu jantan dan percikan abu lembu muda, ini upacara perjanjian lama, tapi percik, menguduskan mereka yang najis, mereka disucikan secara lahiriah. Betapa lebih dia darah Kristus yang oleh roh yang kekal mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah. Sebab sesudah Musa memberitahukan semua perintah hukum Taurat kepada seluruh umat, dia mengambil darah anak lembu dan darah domba jantan serta air dan bulu merah dan hisop, lalu memerciki kitab itu sendiri dengan seluruh umat, dan juga kemah dan semua alat ibadat dipercikinya secara demikian. Saudara perhatikan, kata percik ada di ayat berapa? 13. Ya, 13, 19, berapa? 21. Ingat, ini ngomong percik, ini ngomong percik, ini percik. 3 kali percikan ini semuanya dibahasakan dengan ayat 10. Coba kalau ada yang kitab tolong buka ayat 10. Ibrani 9 ayat 10. Silakan saudara baca Ibrani 9 ayat 10. Ya, cukup. Semua itu di samping makanan, minuman,
pelbagai macam pembasuhan. Pelbagai macam pembasuhan. Saya mau lihat, tolong saudara lihat Alkitab saudara, semua sama atau ada lain? Ada dua versi Alkitab di sini. Alkitab bahasa Indonesia. Kadang-kadang ada yang pakai pembasuhan, ada yang lain. Mudah-mudahan ada yang lain supaya kita bisa bandingkan. Ibrani 9 ayat 10. Ada yang lain? Yang dipunya apa? Pembasuhan. Sama. Ya. Ada yang lain tidak? Kalau di HP-HP semua pasti sama. Ini sama-sama di dalam terjemahan baru lain. Ada yang memakai pelbagai macam pembasuhan, ada yang pelbagai macam pembaptisan. Terjemahan yang tepat adalah pembaptisan, bukan pembasuhan. Karena kata Yunani yang dipakai itu adalah baptisan. Nah, jadi ayat 10 membicarakan pelbagai macam pembaptisan. Pelbagai macam pembaptisan itu yang mana? Dijelaskan dalam ayat 13, percik, 19 percik, 21 percik. Berarti percik termasuk pembaptisan. Jadi kalau orang-orang jauh tidak bisa, percik itu bukan baptis. Nah, itu dia kalau belajar bahasa Yunani. Ya, kalau dia belajar bahasa Yunani yang baik, percik juga masuk kategori baptisan. Ya, nah, tapi intinya adalah bahwa percik itu adalah simbol penyucian perjanjian lama. Ibrani 12 ayat 24, dan kepada Yesus pengantara perjanjian baru dan kepada pemercikan, darah pemercikan yang berbicara lebih kuat dari darah Habel. Ya. Nah, dari situ kita bisa menemukan dasar juga bagi baptisan percik dan bukan baptisan selamat. Ini ayat 1 dan ayat 2. Minggu depan kita sambung ayat 3 dan ayat yang ke-4 sampai 1 Petrus selesai. Pelajaran kita sampai di sini.